Kenapa Dragon dan pasukan revolusi itu tidak menyelamatkan Jin yang ditangkap oleh Tenryubito? Ya, jadi tindakan Dragon ini cukup memicu ya, cukup memicu komentar dari banyak fans terkait tindakannya ini yang seolah-olah tidak melakukan apa-apa ketika Jinny ditangkap oleh Tenryubito yang kemudian diperistri lah istilahnya kayak gitu ya. Kemungkinan jawaban yang ada di dalam video ini sifatnya headcanon ya, jadi cuma ngarang aja gitu karena belum ada penjelasannya di dalam cerita. Apakah Dragon ini memang melakukan sesuatu atau maksudku apakah Dragon itu melakukan sesuatu atau memang dia nggak ngapa-ngapain ketika Jinny itu ditangkap oleh Tenryubito. Oke, jadi pertama yang kedua tadi ya, kalau Dragon tidak melakukan apa-apa setelah Jinny itu ditangkap oleh Tenryubito, kemungkinannya sepertinya kecil ya. Mungkin saja Dragon melakukan sesuatu hanya saja saat ini itu masih off screen ataupun belum diungkapkan. Masa iya salah satu komandan mereka gitu ya ditangkap oleh Tenryubito, dibiarin aja. Ditambah lagi di situ ada Ivankov dan Kuma yang memang memiliki bond dengan Jinny itu dari mereka kecil. Anggaplah Dragon ini melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Jinny, tapi off screen gitu ya, kagak diceritain ataupun belum ditulis di dalam chapternya. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinannya, ya, kalian mungkin punya versi sendiri. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa Dragon dan pasukan revolusi itu nggak tahu lokasi tepatnya si Jinny itu di capture di mana. Mungkin mereka tahu di Marijoa tapi bagian yang mana. Atau bisa saja mereka nggak dapat intel ya di mana lokasinya. Bisa saja mereka berpikir ada di Marijoa tapi sebenarnya bukan di Marijoa. Bisa saja mereka beranggapan bukan di Marijoa tapi sebenarnya ada di Marijoa gitu ya. Contoh aja, kondisi Kuma yang menjadi budak itu baru diketahui oleh para komandan pasukan revolusi juga Sabo itu yang ketika mereka menyusup di Marijoa. Yang kedua, Dragon dan pasukan revolusi mungkin sudah pernah mencoba untuk menyelamatkan Jinny, tapi mereka tidak memiliki manpower dan juga resource untuk melakukan rescue operation itu yang berhasil. Kasus penculikan Jinny itu adalah 14 tahun yang lalu. Nah, yang adegan ini adalah adegan yang mana Dragon bertemu dengan Sabo ya dalam insiden Grey Terminal. Di sini Dragon menyebutkan bahwa dia masih belum memiliki kekuatan untuk memberikan perubahan pada Goa Kingdom. Untuk memberikan perubahan di Goa Kingdom ya 12 tahun yang lalu aja itu Dragon masih belum memiliki power katanya. Apalagi kalau dia mencoba untuk ngambur atau ngerusuh di Marijoa lah istilahnya, kan sifat kan perubahan yang dilakukan oleh pasukan revolusi pada setiap negara-negara yang ingin mereka taklukkan itu adalah dengan cara melakukan pemberontakan gitu ya. Untuk negara seperti Goa Kingdom aja si Dragon 12 tahun yang lalu itu masih belum memiliki kekuatan gitu ya, apalagi untuk di Marijoa. Tapi kan kalau dicoba harusnya bisa dong, Fisher Tiger aja bisa tuh ngambur di Marijoa dan membebaskan para budak sendiri lagi gitu ya, nggak pakai anggota-anggotanya dan berhasil. Betul. Kalau dari segi misi, itu sepertinya Fisher Tiger berbeda dengan Dragon. Kalau Fisher Tiger yang penting kembali ke Marijoa dan menyelamatkan semua budak yang bisa dia selamatkan. Sementara Dragon memiliki sudut pandang yang berbeda lagi dengan Fisher Tiger. Karena dia merupakan seorang pemimpin dari pasukan yang punya visi yang sangat besar gitu, jadi mainnya harus hati-hati ya. Tapi mah kalau itu Luffy, itu pasti diselamatin itu, nggak peduli dia gimana pasti selamatin demi nakamanya apalah segala macam gitu ya. Nah, menariknya lagi untuk One Piece ini, ya ini salah satu hal juga yang membuat aku suka dengan cerita One Piece itu adalah bahwa pengkarakteran ataupun watak beberapa karakter di dunia One Piece itu nggak semuanya kayak Luffy semua gitu ya, beda-beda. Kalau Dragon itu memang diberikan watak ataupun pengkarakteran yang mirip dengan Luffy atau setidaknya dalam kasus ini ya mungkin Dragon akan nekat ya ke Marijoa meskipun manpower dan resource-nya kala itu masih belum mumpuni. Tapi Dragon bukan Luffy dan pengkarakterannya di dalam komik tidak diberikan karakter seperti Luffy untuk kasus ini. Watak atau pengkarakteran yang diberikan pada Dragon itu adalah watak karakter yang seeing the big picture lah istilahnya kayak gitu. Sama juga waktu Shirohige ya, yang Shirohige nggak datang ke Wano
setelah tahu atas kematian Oden, dan mereka dan Shirohige itu memikirkan bagaimana nasib korban yang terjadi kalau misalnya Shirohige datang ke Wano untuk membalas dendam pada Kaido. Kalau Shirohige ini diberikan watak kayak Luffy, ya mungkin aja dia nggak peduli dalam kasus ini, ya gas aja langsung ke Wano gitu loh. Jadi ya nggak semua karakter di One Piece itu diberi watak seperti sang tokoh utama. Jadi nanti apa-apa tokoh utama gitu, kau sama denganku karena si pencerita membuat kita memiliki watak karakter yang sama, istilahnya kayak gitu ya. Dan lagi nih tambahannya, seperti yang kita semua sudah tahu bahwa Sabo dan beberapa komandan pasukan revolusi dengan kekuatannya yang sekarang aja itu menyusup ke Marijoa cuy. Tidak terang-terangan awalnya ya, maksudnya menyusup dulu. Habis itu mereka melakukan yang namanya hit and run. Menyatakan perang, habis itu mereka mencoba untuk kabur dan hokinya mereka berhasil. Itu udah ada Sabo loh, dan pasukan Revolt yang sekarang itu terbilang cukup siap dibandingkan 12 atau mungkin 14 tahun yang lalu. Tapi tentu aja seperti yang gue bilang tadi, ini sifatnya headcanon alias aku ngarang aja gitu ya. Yang penting buat menghibur diri untuk menutupi alasan yang kagak dijelaskan di dalam cerita ataupun mungkin belum dijelaskan di cerita. Kalian mungkin punya headcanon sendiri, silahkan tulis di kolom komentar.